Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini Dapur Mega mau berbagi resep cemilan yang enak, simpel, dan murah meriah dari olahan jagung manis. Cemilan kali ini cara membuatnya cukup mudah, bahan-bahan yang digunakan juga mudah ditemukan, dan pastinya ini rasanya sangat enak. Ini cemilan sangat cocok disajikan dengan saus sambal. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahan yang kita gunakan, yuk simak videonya. Pertama-tama di sini kita panaskan dulu sedikit minyak goreng, kemudian kita tumis 2 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah yang sudah kita haluskan. Ini bawangnya kita tumis sampai harum, sampai nanti aroma wanginya itu keluar. Kalau tumisan bawangnya sudah berubah warna seperti ini, langsung aja kita masukin 1 buah wortel yang sudah kita potong dadu, 2 buah jagung manis yang sudah kita pipel, dan 1 batang daun bawang yang sudah kita iris-iris. Kemudian ini langsung aja kita aduk sampai tercampur merata dan kita masak sayurannya ini sampai matang. Kita tambahkan juga secukupnya air putih atau lebih kurang 300 ml. Lalu kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai mendidih. Untuk bumbu pelengkapnya di sini kita menggunakan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam, dan setengah sendok teh merica bubuk. Kemudian ini langsung aja kita aduk sampai tercampur merata dan kita masak sayurannya ini sampai setengah matang ataupun setengah empuk. Kalau sayurannya ini sudah setengah empuk, langsung aja kita masukin 5 sendok makan tepung tapioka dan 12 sendok makan tepung terigu. Lalu ini langsung aja kita aduk sampai tercampur merata dan kita masak sampai matang, sampai nanti kadar airnya ini menyusut dan tekstur adonannya ini berat. Ini adonan kita masak dengan menggunakan api kecil ya, sambil terus diaduk-aduk seperti ini. Kalau cemilannya sudah kita masak seperti ini, nanti pada saat kita menggoreng itu lebih cepat ya, dan tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini adonannya sudah matang, kadar airnya sudah menyusut, dan tekstur adonannya juga sudah berat dan padat seperti ini. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita angkat dan kita tunggu dulu sampai dingin, sampai nanti uap panasnya ini hilang. Kalau adonannya sudah dingin dan sudah tidak panas lagi, ini siap untuk kita cetak. Di sini kita menggunakan stik es krim secukupnya. Ambil secukupnya adonan, kemudian ini adonannya kita kepak-kepakan dan kita padatkan. Lalu kita beri tusukan stik es krim. Di sini kita mau mencetaknya membentuk paha ayam ya, sambil dipadat-padatkan seperti ini, dan jangan lupa dirapikan juga. Untuk bentuk dan ukurannya itu sebenarnya bebas ya teman-teman, sesuai selera aja. Kalau sudah jadi seperti ini langsung aja disisihkan. Untuk tusukannya ini teman-teman tidak harus menggunakan tusukan stik es krim, teman-teman juga boleh menggunakan lidi sate. Ini cemilannya sudah selesai kita cetak. Dari satu adonan tadi menghasilkan 14 pieces. Ini kita sisihkan terlebih dahulu, kemudian langsung aja kita siapkan 1 buah gelas. Lalu kita pecahkan 1 butir telur ayam ukuran sedang. Kita tambahkan juga sedikit kaldu ayam agar nanti ada rasa pada telurnya. Kemudian langsung aja ini telurnya kita kocok lepas sampai tercampur merata. Kalau sudah tercampur merata seperti ini sudah cukup ya, dan siap untuk kita gunakan. Langsung aja kita celupkan cemilan yang sudah kita bentuk tadi. Kita pastikan semua permukaannya itu terbaluri dengan telur secara merata. Kalau sudah, langsung aja kita goreng dengan menggunakan minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Di sini kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil ya, dan sesekali jangan lupa dibolak-balik agar nanti matangnya merata dan warnanya juga cantik. Kalau warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Ini langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita goreng sisanya sampai selesai. Nah, ini dia cemilan dari olahan jagung manisnya sudah matang, warnanya sangat cantik dan unik ya seperti ini. Ini cemilan sangat cocok dijadikan ide jualan kekinian maupun cemilan sehari-hari dengan kita sajikan dengan saus sambal buatan sendiri, atau boleh juga menggunakan saus sambal ABC.
Ini rasanya sangat enak ya teman-teman, teksturnya itu lembut dan pastinya bikin nagih, apalagi kalau kita cocol dengan saus sambal seperti ini. Pertama-tama di sini kita didihkan dulu air putih secukupnya, kemudian langsung aja kita rebus 1 keping bihun jagung. Ini bihunnya kita rebus lebih kurang 5 menit ya, sampai nanti bihunnya lunak dan mengembang. Kalau bihunnya sudah matang langsung aja diangkat dan ditiriskan. Kemudian bihunnya ini langsung aja kita potong-potong agar nanti bihunnya tidak terlalu panjang. Nah ini sudah cukup ya, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan 4 kotak tahu putih. Kemudian ini tahunya langsung aja kita hancurkan. Kalau tahunya sudah hancur, langsung aja kita masukin 1 buah wortel yang sudah kita parut dengan parutan keju. Kita tambahkan juga 1 batang daun bawang dan 2 tangkai daun seledri yang sudah diiris-iris. Lalu ini ada 3 biji cabai merah keriting. Ini cabainya kita iris tipis-tipis ya. Lalu kita tambahkan juga 2 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah yang sudah kita haluskan. Kemudian kita tambahkan 2 butir telur ayam, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam, dan 1/4 sendok teh merica bubuk. Kemudian semua bahannya ini kita aduk sampai tercampur merata. Di sini kita tidak perlu lagi menambahkan air ya, karena tahunya sudah cukup mengandung air dan kita juga sudah menggunakan 2 butir telur. Kalau tahunya sudah tercampur merata dengan semua bahan-bahannya, langsung aja kita masukin bihun yang sudah kita rebus di awal tadi ya. Kemudian lanjut kita aduk kembali sampai merata. Kita tambahkan juga 4 sendok makan tepung terigu. Lalu ini kita aduk kembali sampai tercampur merata. Nah ini adonannya sudah tercampur merata seperti ini. Ini siap untuk kita kukus ya. Di sini kita sudah siapkan kotak plastik makanan atau tinwell seperti ini. Kemudian langsung aja kita oleskan dengan minyak goreng secukupnya agar nanti adonannya tidak lengket. Kemudian langsung aja kita tuangkan semua adonan. Kemudian langsung aja ini kita rapikan dan bagian atasnya kita ratakan seperti di video. Kalau sudah rata seperti ini sudah cukup ya. Langsung aja ini kita kukus. Adonannya ini kita kukus dengan menggunakan api sedang dan kita kukus lebih kurang 20 menit sampai nanti adonannya ini matang. Setelah kita kukus lebih kurang 20 menit, langsung aja kita buka tutup pancinya. Dan ini bisa kita lihat ya kalau olahan tahunya sudah matang. Kemudian langsung aja kita buang air yang tergenang di atasnya. Lalu kita tunggu dulu olahan tahunya ini dingin atau sampai uap panasnya hilang. Kemudian langsung aja kita pindahkan ke telenan. Bisa kita lihat ya kalau olahan tahunya tidak lengket sama sekali di cetakan, karena tadi cetakannya kita oleskan dengan sedikit minyak. Kemudian ini langsung aja kita potong-potong. Di sini kita potong jadi beberapa bagian ya. Olahan tahu kali ini bisa kita jadikan sebagai stok makanan dengan kita simpan di dalam freezer ya. Untuk ketebalan dan ukurannya ini bebas ya teman-teman, sesuai selera aja. Di sini olahan tahunya kita potong jadi 21 bagian.
Ini semuanya sudah selesai kita potong-potong seperti ini, bentuknya cantik ya. Ini bisa langsung kita goreng, tapi sebelum itu kita siapkan dulu adonan pencelupnya. Di sini kita menggunakan 1 sampai 2 butir telur ayam. Di sini kita pakai dulu 1 butir. Lalu kita tambahkan merica bubuk dengan kaldu ayam secukupnya agar nanti telurnya ini tidak berbau amis. Kemudian langsung aja ini telurnya kita kocok lepas dan kita aduk sampai tercampur merata. Kalau telurnya sudah tercampur merata seperti ini, langsung aja kita celupkan olahan tahunya tadi. Kita pastikan semua permukaannya terbaluri dengan telur secara merata. Kalau sudah seperti ini bisa langsung kita goreng dengan menggunakan minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Di sini kita gunakan aja api sedang cenderung kecil agar nanti gorengannya ini tidak mudah gosong. Olahan tahunya ini kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning kecoklatan, dan sesekali kita bolak-balik juga agar nanti matangnya merata ke semua sisi dan warnanya juga cantik. Kalau sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Ini bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita goreng sisanya sampai selesai. Nah, ini dia cemilan dari olahan tahunya sudah matang, warnanya cantik ya dan menarik seperti ini, dan aromanya juga sangat wangi. Cemilan dari olahan tahu ini sangat cocok disajikan dengan saus sambal maupun cabai rawit. Rasanya sangat enak, lembut, dan pastinya rasanya juga gurih. Kalau teman-teman sudah coba pasti bakalan suka dan ketagihan. Pertama-tama di sini kita didihkan dulu air putih secukupnya, kemudian kita rebus 2 keping bihun jagung. Ini bihunnya kita rebus sampai matang, sampai nanti bihunnya ini lunak. Kalau bihunnya sudah lunak, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Kemudian ini bihunnya kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita panaskan sedikit minyak goreng, kemudian kita tumis 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah yang sudah kita giling kasar. Ini bawangnya kita tumis sampai harum, sampai nanti warnanya berubah sedikit kecoklatan. Kemudian langsung aja kita masukin 1 buah wortel yang sudah kita parut, 1 batang daun bawang dan 1 tangkai daun seledri yang sudah kita iris-iris. Lalu ini kita aduk merata dan kita masak sampai setengah layu. Agar sayurannya tidak terlalu kering, kita tambahkan juga air putih secukupnya. Lalu ini kita aduk kembali sampai merata. Langsung aja kita masukin setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam, 1/4 sendok teh merica bubuk, dan 1 sendok teh kecap asin. Kemudian ini kita aduk sampai merata dan kita masak sampai matang. Kalau wortelnya sudah setengah layu dan tercampur merata seperti ini, langsung aja kita masukin bihun yang sudah kita rebus sebelumnya. Kemudian kita aduk kembali sampai merata dan kita masak isiannya ini sampai matang. Saat memasak isiannya ini jangan lupa dikoreksi rasa ya. Kalau ada bumbu yang kurang itu boleh ditambahkan kembali. Nah, ini isiannya sudah matang, rasanya juga sudah pas, ini sudah cukup ya. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita angkat dan kita pindahkan ke wadah. Kemudian ini kita tunggu dulu sampai dingin ataupun sampai uap panasnya hilang, langsung aja kita sisihkan. Di samping itu langsung aja kita siapkan bahan untuk kulitnya. Di sini kita menggunakan 3 lembar daun bawang, ini kita ambil bagian yang hijaunya saja ya. Kemudian langsung aja kita potong kecil-kecil. Usahakan potongan daun bawangnya ini jangan terlalu besar ya, cukup kecil-kecil aja supaya nanti tidak merusak kulitnya. Nah, ini sudah cukup, langsung aja kita sisihkan. Langkah selanjutnya kita siapkan wadah, kemudian kita tuangkan 250 gram tepung terigu, 3 sendok makan tepung tapioka, setengah sendok teh kaldu ayam, dan 1/4 sendok teh garam. Kemudian semua bahan keringnya ini kita aduk sampai tercampur merata.
Lanjut kita tambahkan 2 butir telur ayam. Kemudian ini kita aduk kembali sampai merata. Langsung aja kita tuangkan 700 ml air putih. Ini airnya kita masukin secara bertahap agar nanti tepungnya tidak ada yang mengumpal ataupun yang bergerindil. Kita aduk merata, kemudian kita tuangkan kembali sisa airnya. Untuk penuangan airnya ini lebih kurang 4 kali ya. Dan ini lanjut kita aduk kembali sampai merata. Tujuan kita masukin airnya secara bertahap agar nanti tidak ada tepung yang mengumpal ataupun yang bergerindil. Kalau adonan kulit risolnya sudah tercampur merata seperti ini langsung aja kita saring ya untuk memastikan tidak ada tepung yang mengumpal dan nanti kulit risolnya juga mulus. Kemudian kita tambahkan juga 3 sendok makan minyak goreng. Lalu kita masukin juga daun bawang yang sudah kita iris-iris tadi. Kemudian kita aduk kembali sampai merata. Adonan kulit risolnya sudah jadi, ini siap untuk kita gunakan. Di sini kita sudah panaskan teflon, kemudian langsung aja kita tuangkan secukupnya adonan. Ini kita masak dengan menggunakan api paling kecil ya. Kita masak sampai matang, sampai nanti kulitnya ini terangkat ke atas. Nah, ini bisa dilihat ya, kalau kulitnya sudah terangkat ke atas seperti ini, itu tandanya sudah matang. Langsung aja kita goyang-goyangkan teflonnya, kemudian kita angkat dan kita pindahkan ke piring. Jangan lupa dirapikan. Ini bisa dilihat ya, kalau kulitnya tidak lengket sama sekali. Lanjut kita masak kulit risolnya sampai selesai. Nah, ini dia kulit risolnya sudah matang. Hasilnya sangat cantik ya dan mulus seperti ini. Tidak ada satupun yang sobek. Ini siap untuk kita isi. Lalu untuk perekatnya di sini kita sudah siapkan 2 sendok makan tepung terigu yang dicampur dengan sedikit air. Langsung aja ambil 1 lembar kulit risol, kemudian kita kasih isian secukupnya atau lebih kurang 1 sendok makan. Kemudian sisi kanan dan kirinya kita lipat ke dalam, kemudian langsung aja kita gulung seperti di video. Jangan lupa kita kasih juga perekatnya. Dan ini dia hasilnya setelah jadi, bentuknya sangat cantik ya. Ini risolnya sudah selesai, kita kasih isian. Langkah selanjutnya ini akan kita goreng dengan menggunakan minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Pastikan minyaknya sudah benar-benar panas ya. Kemudian langsung aja kita goreng dengan menggunakan api sedang. Ini risolnya kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya kuning kecoklatan. Dan sesekali jangan lupa dibolak-balik juga agar nanti matangnya merata ke semua sisi. Kalau sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, langsung aja diangkat dan ditiriskan. Jangan lupa didirikan gorengannya ya, supaya nanti minyaknya turun ke bawah. Nah, ini dia risolnya sudah matang, warnanya sangat cantik ya. Dan ini aromanya sangat wangi. Risol ini sangat cocok dijadikan ide jualan maupun cemilan sehari-hari dengan kita sajikan dengan saus sambal maupun cabai rawit. Ini risol rasanya sangat enak, kulitnya renyah dan isiannya bikin nagih. Pertama-tama di sini kita panaskan dulu sedikit minyak goreng, kemudian kita tumis 2 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah yang sudah kita haluskan. Ini kita tumis sampai harum, sampai nanti aroma wanginya keluar. Kalau tumisan bawangnya sudah harum, langsung aja kita masukin 100 gram wortel dan 250 gram kentang yang sudah kita potong dadu seperti ini. Lanjut kita aduk sampai merata dan kita masak sampai matang, sampai nanti kentang dan wortelnya empuk. Supaya kentangnya ini lebih cepat matangnya, langsung aja kita tuangkan secukupnya air putih atau lebih kurang 150 ml. Kemudian kita aduk kembali dan kita masak sampai matang.
Jika kentang dengan wortelnya sudah setengah empuk, langsung aja kita masukin 1 batang daun bawang dan 2 tangkai daun seledri yang sudah kita iris-iris. Lanjut kita aduk kembali sampai merata. Untuk bumbu pelengkapnya, di sini kita menggunakan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam, dan seperempat sendok teh merica bubuk atau secukupnya. Kalau semua bumbunya sudah kita masukin, ini lanjut kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai matang, sampai nanti kadar airnya ini menyusut. Kalau kadar airnya sudah menyusut seperti ini, langsung aja kita tambahkan 1 butir telur ayam. Lanjut kita aduk kembali sampai merata dan kita masak isiannya ini sampai matang. Saat memasak isiannya ini jangan lupa dikoreksi rasa ya. Kalau ada bumbu yang kurang seperti garam itu boleh ditambahkan kembali. Nah, ini isiannya sudah matang dan rasanya juga sudah pas. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita angkat dan kita pindahkan ke wadah, lalu kita sisihkan. Langkah selanjutnya kita buat kulitnya. Di sini kita siapkan 300 gram tepung terigu. Lalu kita tambahkan juga setengah sendok teh garam, kemudian kita tuangkan 140 ml air putih. Ini airnya kita masukin secara bertahap ya, dan kita aduk sampai merata. Lanjut kita tuangkan kembali sisa airnya dan kita aduk kembali sampai merata. Kemudian langsung aja kita masukin 70 ml minyak goreng. Kemudian ini adonannya lanjut kita aduk dan kita uleni dengan tangan. Pastikan dulu tangannya sudah dicuci bersih atau boleh juga menggunakan sarung tangan seperti di video. Kalau adonannya sudah kalis seperti ini, langsung aja kita oleskan margarin secukupnya. Tujuan kita mengoleskan margarin pada adonan ini agar nanti hasil adonannya ini elastis dan tidak mudah sobek pada saat kita bilas. Dan bagian bawahnya juga kita kasih margarin ya. Kalau adonannya ini sudah selesai kita oleskan margarin, ini langsung aja kita diamkan lebih kurang 30 menit dan kita tutup. Setelah kita diamkan lebih kurang 30 menit, ini adonannya langsung aja kita buka. Bisa kita lihat ya kalau tekstur adonannya jadi lebih elastis seperti ini. Kemudian ini langsung aja kita pindahkan ke meja kerja dan kita uleni kembali sebentar. Kemudian ini adonannya langsung aja kita bagi jadi 15 bagian sama rata. Kalau adonannya sudah selesai kita potong-potong seperti ini, kemudian langsung aja kita bulatkan seperti di video. Kalau adonannya sudah selesai kita bulatkan seperti ini, langkah selanjutnya ambil satu bagian adonan, kemudian ini adonannya kita pipihkan. Kita pipihkan dengan menggunakan rolling pin atau boleh juga menggunakan botol kaca. Kita pipihkan setipis mungkin ya, teman-teman tenang aja, ini kulitnya tidak bakalan sobek. Kemudian langsung aja ini kita beri isian secukupnya atau lebih kurang 1 sendok makan. Kemudian bagian sisi kanan dan kirinya kita lipat ke dalam seperti ini. Lanjut kita lipat seperti di video. Kalau sudah jadi ini bisa langsung disisihkan. Lanjut kita cetak sampai selesai. Ini bisa kita lihat ya, bentuknya jadi cantik dan rapi seperti ini.
Ini semua pastelnya sudah selesai kita cetak. Dari satu adonan tadi menghasilkan 15 buah. Kemudian ini langsung aja kita goreng dengan menggunakan minyak panas. Kita gunakan api sedang cenderung kecil ya, dan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya kuning kecoklatan. Dan sesekali jangan lupa dibolak-balik juga agar nanti matangnya merata ke semua sisi dan warnanya juga cantik. Kalau warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Kita berdirikan gorengannya ya, supaya nanti minyaknya turun ke bawah. Ini dia pastel isi kentang dan wortelnya sudah jadi, warnanya cantik ya, seperti ini. Pastel ini rasanya sangat enak, di luarnya renyah dan isian dalamnya sangat enak dan pastinya juga gurih. Pertama-tama di sini kita panaskan dulu sedikit minyak goreng, kemudian kita tumis 2 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah yang sudah kita giling kasar seperti ini. Ini bawangnya kita tumis sampai harum ya, sampai nanti aroma wanginya keluar dan warnanya sedikit kecoklatan seperti ini. Kalau tumisan bawangnya sudah harum, langsung aja kita tuangkan 400 ml air putih atau secukupnya. Kemudian kita masak dulu airnya ini sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, langsung aja kita masukin 1 keping bihun jagung. Kemudian ini bihunnya kita masak dulu sebentar. Lanjut kita masukin 1 buah wortel dan 1 buah kentang yang sudah kita parut dengan parutan keju. Ini kentangnya sudah kita cuci ya. Kemudian kita tambahkan juga 1 batang daun bawang dan 1 tangkai daun seledri yang sudah kita iris-iris. Kita tambahkan juga 3 biji cabai merah keriting. Ini cabainya kita iris-iris juga ya. Lalu ini kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sayurannya sampai layu. Ini kita masak sampai nanti kadar airnya menyusut ya. Kemudian kita masukin juga setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam dan 1/4 sendok teh merica bubuk. Lanjut kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai airnya ini menyusut. Kalau airnya sudah mulai menyusut seperti ini, langsung aja kita masukin 13 sendok makan tepung terigu. Lalu kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai airnya ini menyusut dan adonannya sedikit berat dan pastinya menyatu ya. Di sini kita gunakan api kecil aja supaya nanti adonannya ini lebih mudah tercampur meratanya dan tidak mudah gosong. Kalau adonannya sudah menyatu dan berat seperti ini sudah cukup ya. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita angkat dan kita pindahkan ke wadah. Lalu kita tunggu dulu sampai uap panasnya hilang atau sudah tidak panas lagi. Kalau adonannya sudah tidak panas, ini siap untuk kita cetak ya. Pastikan dulu tangannya sudah dicuci bersih atau boleh juga menggunakan sarung tangan seperti ini. Langsung aja ambil secukupnya adonan, lalu ini adonannya kita kepal-kepalkan. Kemudian kita bulatkan dan kita pipihkan. Jangan lupa dirapikan juga ya. Dan ini dia hasilnya setelah jadi, langsung aja disisihkan. Lanjut kita cetak adonannya sampai selesai. Kalau teman-teman pengen cemilannya ini dijadikan ide jualan dan mau ukurannya sama besar, untuk adonannya itu boleh ditimbang ya atau ditakar. Dan untuk ketebalannya itu juga bebas sesuai selera aja. Kalau bisa jangan terlalu tebal ya. Nah ini cemilannya sudah selesai kita cetak. Dari satu adonan tadi menghasilkan 12 pieces. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan adonan balurannya. Di sini kita menggunakan 1 butir telur ayam. Lalu kita tambahkan juga kaldu ayam dengan merica bubuk secukupnya supaya nanti telurnya ini tidak bau amis. Kemudian langsung aja kita kocok lepas dan kita aduk sampai tercampur merata. Kemudian langsung aja kita celupkan cemilan yang sudah kita cetak tadi. Kita pastikan semua permukaannya terbaluri dengan telur secara menyeluruh. Kalau sudah, ini siap untuk kita goreng. Sebelumnya kita sudah panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian langsung aja kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil.
Cemilannya ini kita goreng sampai matang ya, sampai nanti warnanya sedikit kuning kecoklatan. Dan sesekali kita bolak-balik juga agar nanti matangnya merata ke semua sisi. Kalau bagian luarnya sudah berwarna sedikit kuning kecoklatan seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut kita goreng sisanya sampai selesai. Nah, ini dia cemilan dari olahan bihunnya sudah matang, warnanya cantik ya, dan pastinya ini aromanya sangat wangi. Cemilan dari olahan bihun ini sangat cocok disajikan dengan saus sambal maupun cabai rawit. Ini bisa dilihat ya teman-teman, teksturnya sangat empuk seperti ini dan rasanya sangat enak dan juga gurih. Ini cemilan sangat cocok dijadikan ide jualan cemilan sehari-hari maupun bekal anak sekolah. Kalau teman-teman sudah coba pasti bakalan suka dan ketagihan. Pertama-tama di sini kita didihkan dulu air putih secukupnya, kemudian langsung aja kita rebus 1 keping bihun jagung. Ini bihunnya kita rebus sampai matang, sampai nanti bihunnya ini lunak dan terurai. Kalau bihunnya sudah matang langsung aja diangkat dan ditiriskan. Kemudian ini bihun kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan teflon, kemudian kita tuangkan 400 ml air putih. Kita masukin juga 2 siung bawang putih yang sudah kita haluskan. Lalu ada 1/4 sendok teh garam, 1/2 sendok teh kaldu ayam, dan 1/4 sendok teh merica bubuk. Ini posisi kompornya masih mati ya. Lalu ini langsung aja kita aduk sampai tercampur merata. Lanjut kita masukin 7 sendok makan tepung terigu dan 4 sendok makan tepung tapioka. Kemudian ini langsung aja kita aduk sampai tercampur merata, sampai tidak ada nanti tepungnya itu yang mengumpal ataupun yang bergelindil. Kalau tepungnya sudah tercampur merata seperti ini, langsung aja kita masak dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Kita tambahkan juga 1 batang daun bawang dan 2 tangkai daun seledri yang sudah kita iris-iris. Lanjut ini kita aduk sampai tercampur merata dan kita masak sampai matang, sampai nanti kadar airnya ini menyusut. Kalau kadar airnya sudah mulai menyusut dan teksturnya itu berat seperti ini, langsung aja kita masukin bihun yang sudah kita rebus sebelumnya. Lanjut ini kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai matang. Di sini kita gunakan api kecil aja ya. Kalau adonannya sudah tercampur merata dan menyatu seperti ini sudah cukup ya. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian kita angkat dan kita pindahkan ke wadah. Lalu kita tunggu dulu nanti sampai si adonannya ini dingin. Kalau adonannya sudah dingin dan tidak panas lagi, ini siap untuk kita gunakan. Di sini kita sudah siapkan minyak goreng secukupnya. Ini fungsinya nanti untuk mengoleskan pada tangan biar adonannya tidak lengket di tangan. Lalu kita gunakan juga stik es krim secukupnya. Langsung aja ini sampelnya kita cetak, ambil secukupnya adonan, lalu kita kepak-kepakan dan kita beri stik es krim. Kita padat-padatkan dan kita rapikan seperti ini. Dan ini dia hasilnya setelah jadi. Untuk tusukannya ini teman-teman tidak harus menggunakan stik es krim, teman-teman juga bisa menggunakan lidi sate, itu bebas sesuai selera aja. Kalau sampelnya ini sudah selesai kita cetak, ini langsung kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan sebuah wadah, kemudian kita masukin 1 butir telur ayam. Di sini kita menggunakan telur yang cukup besar. Lalu ini kita tambahkan juga kaldu ayam secukupnya. Ini langsung aja telurnya kita aduk dan kita kocok lepas seperti ini. Kalau telur dengan kaldu ayamnya sudah tercampur merata seperti ini siap untuk kita gunakan. Langsung aja kita celupkan sampel yang sudah kita cetak tadi. Kita pastikan sampelnya ini terbaluri dengan telur secara merata. Lalu langsung aja kita goreng dengan menggunakan minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya. Di sini kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil aja ya, dan sesekali kita bolak-balik juga biar nanti matangnya merata ke semua sisi.
Sampelnya ini kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning kecoklatan. Kalau warnanya sudah kuning kecoklatan seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Lanjut kita goreng sisanya sampai selesai. Sampel bihun ini sangat cocok disajikan dengan saus sambal seperti ini. Rasanya itu sangat enak, di luarnya itu renyah dan di dalamnya itu sangat lembut dan pastinya bikin nagih. Sampel bihun ini sangat cocok dijadikan ide jualan kekinian maupun cemilan sehari-hari. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya, jangan lupa dicobain resepnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Selamat mencoba dan terima kasih.